Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yeremia di dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan kepada kita semua tentang satu refleksi. Bagaimana orang yang tidak dianggap di tengah lingkungannya menjadikan dia terluka. Di dalam ayat ke-10 Yeremia menulis begini, "Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia." Ini satu gambaran yang miris rasanya ketika orang yang tidak dianggap itu mengalami satu situasi penolakan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi situasi yang terjadi pada orang-orang yang tertolak ini justru dijadikan sebagai bahan pembicaraan, dijadikan bahan lelucon, dan orang-orang merasa bahwa hal ini biasa. Bapak Ibu, mari kita memposisikan diri kita di posisi orang yang tidak dianggap tadi. Bagaimana perasaan kita? Dia terluka. Bahkan mungkin ada orang yang siap untuk melakukan perlawanan, pembelaan. Tetapi kadang-kadang orang-orang ini diam di dalam luka mereka yang dalam. Karena mereka mungkin merasa bahwa tidak perlu yang namanya klarifikasi. Karena mereka tahu bahwa ketika terjadi klarifikasi, orang-orang yang berada di luar sana tetap menganggap angin lalu. Bapak Ibu, sekali lagi ini satu pengalaman yang mungkin terjadi juga di dalam lingkungan kita, atau juga mungkin sendiri kita alami itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami penolakan ini dan tidak dianggap ini, mereka diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 bacaan pertama hari ini, Yeremia menulis, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yeremia melukiskan gambaran pertolongan Tuhan ini luar biasa indahnya. Maka kalau kita merenung lebih dalam dan membaca seluruh bacaan pertama hari ini, kita boleh menjadi orang-orang yang bangkit, mungkin dari masalah-masalah kita, dari keterpurukan kita, dari situasi kita yang mungkin pada level yang paling bawah.
bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nada yang sama dialami oleh Yesus juga di dalam gambaran Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Walaupun Yesus ditolak karena dia menyamakan dirinya dengan Bapa sebagai putra Allah, dia mengalami penolakan, bahkan ada orang-orang yang ingin menghabisi dia, ingin merajam dia. Tetapi Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dia melakukan segala mujizat, karya baik, karena dia datang dari Allah. Dan dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita menjadi orang-orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi yang membuat kita sementara berada di level yang paling bawah. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu menolong orang-orang yang datang kepadanya tepat pada waktunya. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah, utusan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.